Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman adalah percaya dengan adanya kiamat kubro atau kiamat besar. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tanda terakhir datangnya hari kiamat adalah keluarnya api dari jurang Aden di negeri Yaman. Api ini akan menggiring manusia ke arah barat, yaitu ke tempat berkumpulnya mereka ketika kiamat dibangkitkan. Ketika api itu sudah menggiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di sana, maka saat itulah benar-benar terjadi kiamat kubro. Dan Nabi bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali yang hidup pada hari itu hanyalah orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi. Orang-orang beriman sudah tidak ada lagi. Terjadinya kiamat besar ditandai dengan tiupan trompet oleh malaikat Israfil. Sejak pertama kali setelah diciptakan, trompet itu sudah dalam posisi siap di mulut malaikat untuk ditiup. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat yang memegang sangkakala telah memasukkan sangkakalanya ke mulut dan dia hanya menunggu perintah. Kapan diperintah meniup, maka dia akan meniupnya. Para sahabat Nabi yang mendengar pernyataan ini merasa berita itu adalah berita yang berat bagi mereka. Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyikapi itu ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca zikir, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Tiupan sangkakala yang pertama adalah untuk mematikan dan menghancurkan seluruh alam semesta. Sedangkan tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan kembali manusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia kerjakan. Jarak antara tiupan sangkakala pertama dan kedua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Salah satunya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jarak antara dua tiupan sangkakala adalah 40. Rasulullah tidak menyebut apakah itu 40 tahun, 40 bulan, 40 minggu, atau 40 hari. Yang jelas hari itu adalah hari yang sangat berat. Ketika kiamat tiba, matahari digelapkan, bintang-bintang berjatuhan, lautan tumpah ke daratan, gunung-gunung dihancurkan, dan bumi mengalami gempa yang sangat dahsyat. Akan tetapi atas kehendak Allah, ada makhluk yang tidak dihancurkan saat hari kiamat nanti. Seluruh alam semesta dihancurkan beserta apa yang ada di dalamnya. Namun, Allah menghendaki ada makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan. Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah dan juga Imam As-Suyuti dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak dihancurkan di hari kiamat yaitu ada 8. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Jannah atau surga. Surga sudah Allah ciptakan. Sekarang surga sudah ada karena Nabi Muhammad pernah diperlihatkan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj dan juga dalam kesempatan lainnya. Surga adalah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan juga untuk orang ahli maksiat, tetapi dia masih mentauhidkan Allah. Selama ia masih mentauhidkan Allah, walaupun dia bermaksiat, masih ada harapan untuk masuk surga.
Karena orang masuk surga itu ada dua cara. Yang pertama yaitu masuk surga tanpa disiksa dan tanpa hisab. Dan yang kedua yaitu dimasukkan dulu ke neraka, setelah beberapa lama kemudian baru dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pintu-pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada 8, sedangkan pintu neraka itu ada 7. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Surga adalah tempat yang kekal bagi hamba-hamba pilihan Allah yang tidak hancur saat kiamat terjadi. Selanjutnya, yang kedua adalah neraka. Sebagaimana surga, neraka juga sudah diciptakan dan sekarang sudah ada. Rasulullah juga pernah diperlihatkan neraka saat peristiwa Isra Mi'raj. Jika surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, maka sebaliknya neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik. Mereka dilemparkan ke dalam neraka, dan Allah sudah menghendaki bahwa neraka itu kekal, tidak akan hancur ketika hari kiamat tiba. Tetapi yang perlu diingat, kekalnya surga dan neraka itu tidak sama dengan kekalnya Allah. Kekekalan Allah adalah berdasarkan zat-Nya, dan kekalnya surga dan neraka adalah karena Allah sendiri yang berkehendak untuk memberikannya. Kekalnya surga dan neraka adalah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan surga, neraka, penghuninya, dan kenikmatannya adalah sepenuhnya dikembalikan kepada kuasa Allah. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang Allah takdirkan tidak akan musnah saat hari kiamat tiba. Yang ketiga yaitu Arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Arash. Makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah Arash. Dan Arash Allah ini berada di atas air. Setelah menciptakan Arash, Allah menciptakan kolam atau pena. Kemudian Allah perintahkan kolam untuk mencatat yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan seluruh makhluk Allah berada di bawah Arash. Arash ini ditopang oleh 8 malaikat. Dan Arash ini pernah berguncang pada saat kematian sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Nabi, pemimpin kaum Ansor yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah kursi. Kursi Allah tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat. Dan saking mulianya kursi ini, sampai-sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surat Al-Baqarah, dan ayat itu diberi nama ayat kursi. Bahkan menurut para ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Banyak sekali anjuran untuk membaca ayat kursi ini. Sebelum tidur kita dianjurkan membaca ayat kursi. Setelah sholat dianjurkan membaca ayat kursi. Zikir pagi dan petang dianjurkan membaca ayat kursi. Dan banyak perintah-perintah yang lainnya untuk membaca ayat kursi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu pemilik Arash yang agung. Besarnya Arash itu seluas langit, bumi, dan kursi. Kursi jika dibandingkan dengan Arash itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah tanah yang lapang.
Selanjutnya yang kelima yaitu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 22. Fi lauhim mahfuz. Lauhul Mahfuz itu semacam papan. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan Lauhul Mahfuz adalah makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk. Seluruh takdir makhluk itu diletakkan di situ sejak pena menulis sampai hari kiamat dibangkitkan. Tercatat di situ rezekinya, ajalnya, bahagianya, celakanya, dan semuanya itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang dijaga. Maksudnya ia dijaga dari perubahan, dari pergantian, dari tambahan, dan dari pengurangan. Apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz tidak mungkin berubah sampai hari kiamat nanti. Menurut pendapat lain, mahfuz artinya dijaga, yaitu dijaga dari setan. Dijaga dari setan yang berusaha mencuri isi daripada takdir-takdir manusia. Setan tidak akan sanggup masuk ke situ untuk mencuri dengar. Setan tidak bisa menjangkaunya karena ia dijaga oleh para malaikat. Yang keenam, makhluk Allah yang tidak hancur di hari kiamat yaitu qalam. Qalam adalah makhluk kedua yang diciptakan Allah. Qalam adalah pena yang mencatat di Lauhul Mahfuz. Disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 1. Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya, nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa letak Lauhul Mahfuz dan juga qalam itu berada di dalam arsy sebagai kemuliaan keduanya, karena seluruh takdir Allah dicatat di situ. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ruh. Ketika kiamat terjadi, kata para ulama, ruhnya orang-orang beriman itu diletakkan di tempat yang tinggi, sementara ruhnya orang-orang kafir dan orang munafik itu diletakkan di tempat yang paling bawah di dasar perut bumi. Sampai pada waktunya tiupan sangkakala yang kedua, barulah ruh dikembalikan lagi ke jasad-jasadnya. Maka manusia keluar dari perut bumi dan semua akan dikeluarkan, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, yaitu tulang ekor manusia. Semua manusia itu mempunyai tulang ekor. Walaupun badan manusia itu hancur dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat, hingga bumi ini hancur sehancur-hancurnya, tulang ekor manusia tetap tidak akan Allah hancurkan. Karena Allah akan membangkitkan manusia dari tulang ekor tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, bumi memakan seluruh anak Adam kecuali tulang ekornya. Dia diciptakan darinya dan darinya dia dibangkitkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat, di saat Allah menghancurkan alam semesta ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab.